Bagi masyarakat Indonesia, singkong atau ketela pohon merupakan salah satu bahan yang sudah cukup familiar untuk digunakan serta dimanfaatkan sebagai olahan makanan maupun jajanan. Dari beragam olahan jajanan yang berbahan dasar dari tanaman yang juga termasuk dalam famili umbi-umbian ini, salah satunya adalah geduk. Jajanan basah yang dikenal berasal dari wilayah Pulau Jawa ini memang cukup digemari serta memiliki penikmat sendiri di berbagai daerah Indonesia, tak terkecuali di wilayah Lampung. Di Desa Karangendah, Kaliudang, Lampung Tengah, terdapat rumah produksi pengrajin geduk yang sudah beroperasi sejak tahun 1997. Dul, kentangnya nanti dikupas kalian ya. Oh, ya Bu. Hampir setiap hari Ibu Saryani bersama Pak Asid suaminya mengolah sekitar 50 kg singkong untuk dijadikan bahan geduk lindri. Namun khusus kali ini, Ibu Sri tengah mencoba berkreasi menggunakan salah satu jenis umbi dari tanaman yang juga sama dengan singkong, di mana berasal dari daratan Amerika Selatan, yaitu kentang, untuk diolah sebagai bahan olahan geduknya. Jajanan tradisional yang menggunakan taburan dari kelapa parut sebagai bentuk penyajiannya ini sebenarnya terdiri dari dua macam teknik pengolahan, yaitu geduk biasa serta geduk lindri yang khas dengan bentuk serta warna seperti yang diproduksi oleh keluarga Ibu Sriani ini. Sebagai bagian dari keluarga umbi-umbian, kentang yang sudah dikupas pun harus dibersihkan dengan dicuci terlebih dahulu, layaknya singkong yang dijadikan bahan geduk sebelum nantinya diolah. Dalam setiap pengolahan bahan makanan, tentunya memiliki teknik serta resep tersendiri yang menjadi kunci pada pembuatan bahan makanan sebelum dikonsumsi. Bahan jajanan berjenis kue basah yang proses pembuatannya termasuk dalam kategori dadakan atau sekali proses hingga matang, kentang pun harus dimatangkan terlebih dahulu dengan cara dikukus. Proses pengukusan ini berlangsung sekitar 1 jam lamanya hingga tekstur kentang lunak karena uap panas. Meski kentang dapat atau biasa dimatangkan dengan teknik perebusan, namun proses pematangan yang mengandalkan panas dari uap air ini sengaja dipilih Ibu Sri supaya adonan geduk tidaklah terlalu benyek atau lembek ketika matang. Selain itu, dengan teknik ini, adonan kentang sedikit tahan lama bila dibandingkan dengan teknik perebusan yang menyebabkan kentang atau singkong menyerap banyak air. Dalam teknik pengolahan makanan Nusantara, daun katuk selain difungsikan sebagai bahan masakan sayur maupun bahan pengolahan tradisional, daun yang dikenal sebagai nutrisi pada ibu menyusui karena kaya akan kandungan kalsium serta vitamin C dan vitamin A-nya ini juga bisa dimanfaatkan sebagai bahan pewarna alami pada olahan makanan. Sementara aku membantu menyiapkan kentang, Ibu Sriani pun mengolah daun katuk guna dimanfaatkan sebagai pewarna alami pada adonan geduknya nanti. Dalam dunia kuliner Indonesia, sebagai jajanan tradisional yang berbahan dasar dari singkong yang dibuat menjadi adonan dengan cara ditumbuk hingga halus bersama gula merah atau gula pasir ini memang dikenal memiliki beragam varian. Mulai dari geduk lindri, geduk sokaraja atau geduk goreng, hingga geduk triwarna atau geduk warna yang biasa dijumpai di wilayah Magelang, Jawa Tengah. Namun dari beberapa macam jenis, hanya geduk lindri yang cukup familiar yang banyak dijumpai seperti di wilayah Lampung ini. Untuk diolah menjadi adonan geduk, kentang pun ditumbuk hingga teksturnya hancur dengan dicampur gula pasir sebagai cita rasanya. Ini Dul, pewarnanya. Oh ya Bu. Sebagai salah satu bagian dari makanan pokok di mana kaya akan karbohidrat, kentang memiliki karakter yang berbeda dengan singkong. Umbi kentang tidak mengandung zat pati yang banyak, layaknya singkong. Karenanya, untuk dijadikan geduk, setelah ditumbuk dan hancur, kentang pun diadon bersama gula pasir dengan diberi sedikit tambahan tepung ketan sebagai pengikatnya. Agar adonan lebih lembut serta menarik, tak lupa pula ditambahkan mentega dan juga pewarna alami yang terbuat dari daun katuk tadi. Geduk lindri merupakan jenis geduk yang adonannya dibentuk dengan cara digiling menjadi lembaran-lembaran panjang yang berbentuk menyerupai layaknya mie. Sebagai tahap akhir dalam proses pembuatan jajanan tradisional ini,
Adonan geduk kentang yang sudah jadi pun kemudian digiling secara hati-hati agar tidak hancur bentuknya. Karena adonan kentang lebih lunak bila dibandingkan dengan adonan geduk dari singkong atau ketela pohon. Setiap harinya, rumah produksi milik Ibu Sriani ini biasa beroperasi mulai pukul 3 hingga 5 pagi. Memproduksi geduk lindri untuk kemudian langsung dijajakan di pasar wilayah Bandar Jaya, Lampung Tengah. Geduk lindri buatan Ibu Sri ini cukup digemari. Selain rasanya yang pulen, juga tanpa bahan pengawet karena dibuat secara langsung dan berkelanjutan mulai dari bahan hingga adonannya. Harga geduk buatannya ini juga cukup terjangkau, yaitu Rp1.000 tiap satu pek kemasan Mika yang sudah lengkap dengan taburan parutan kelapa muda. Salah satu hal yang menarik dari Provinsi Lampung adalah hasil buminya. Selain kopi dan pisang yang memang menjadi komoditi unggulan dari sang bumi Ruwet Jurai sejak lama, buah durian tidak bisa dilupakan begitu saja. Pamor durian Lampung memang tidak kalah dengan durian dari Medan dan juga wilayah Pulau Sumatera lainnya. Ketika musim panen tiba, buah yang dikenal akan bentuk serta aromanya yang khas ini selalu diburu oleh para penggemar setianya. Selain dikonsumsi secara langsung, bagi masyarakat Lampung, buah durian seringkali juga diolah menjadi beberapa bahan dasar olahan makanan. Salah satu olahan yang sudah cukup familiar adalah tempoyak. Hasil fermentasi dari buah durian yang diberi garam dan dibiarkan membusuk ini biasanya digunakan untuk campuran olahan sambal khas Lampung, yaitu seruit. Namun kali ini, aku akan mengolah buah durian yang langsung aku panen di kebun ini menjadi olahan jajanan tradisional yang juga khas wilayah Lampung, yaitu bebay mahing. Bebay mahing adalah salah satu beragam olahan jajanan tradisional khas Lampung yang berjenis kue basah. Jajanan ini dinamakan bebay mahing yang berarti wanita yang sedang sakit, karena jajanan ini dulunya biasa disajikan atau dihantarkan kepada orang yang sedang sakit dalam masa penyembuhan. Maka tak heran jikalau buah durian yang cukup kaya akan kandungan nutrisi seperti zat besi, vitamin C, kalium, dan juga vitamin B kompleks ini dijadikan salah satu bahan dasarnya. Sementara Ibu Susi dan Ibu Sumiati menyiapkan santan dan juga daun pandan sebagai pelengkap bahan olahan yang akan dibuat, aku membantu menyiapkan buah durian. Untuk dijadikan olahan, tentunya buah durian harus dipisahkan terlebih dahulu dari bijinya. Buah durian ini nantinya dijadikan isian pada olahan bebay mahing. Buah durian yang digunakan biasanya buah durian yang sudah matang, tetapi belumlah terlalu tua, karena buah durian ini nanti akan diolah bersama bahan lainnya. Proses pembuatan bebay mahing sebenarnya hampir mirip dalam pembuatan kue bugis yang biasa kita jumpai. Hanya saja untuk bebay mahing, adonannya menggunakan campuran tepung ketan dengan tepung kue sebagai bahan dasarnya. Kedua tepung ini dicampur dan dibuat adonan bersama dengan santan dan tambah sedikit garam sebagai perisanya. Agar lebih menarik, adonan bebay mahing pun diberi pewarna alami yang terbuat dari daun pandan. Semua bahan yang sudah tercampur harus terus diaduk hingga adonan kalis dan dapat dibentuk. Karena nantinya adonan ini akan dijadikan kulit dengan diberi isian dari buah durian. Untuk dijadikan bahan isian, buah durian yang sudah dibuang biji diolah menjadi selai dengan dimasak bersama gula aren. Adonan buah durian dipanaskan dan terus diaduk agar tidak gosong hingga gula merah cair serta tercampur merata. Setelah semua bahan adonan kulit serta adonan isian siap dan matang, proses selanjutnya
yaitu mencampur kedua adonan. Adonan kulit yang terbuat dari tepung ketan dan tepung maizena atau hungkwe ini pun dipadatkan dan diberi isian dengan selai durian. Adonan yang sudah diberi isian pun dikepal-kepal menjadi bulatan dengan diameter sekitar 15 cm untuk kemudian dimatangkan. Sebagai olahan jenis jajanan basah, adonan bebay mahing pun dimatangkan dengan cara dikukus sekitar 30 menit. Berdasarkan beberapa penelitian, buah durian memang cukup kaya akan kandungan nutrisi penting bagi tubuh. Selain kaya akan kalori, buah yang juga sering digadang-gadang sebagai rajanya buah ini juga mengandung vitamin B kompleks, di mana membantu mengatur kestabilan peredaran darah, membantu merawat kesehatan kulit karena mengandung zat antioksidan alami serta cukup kaya akan serat. Sehingga tak heran bila jajanan bebay mahing ini dulunya sering dijadikan hantaran untuk orang yang sedang sakit. Aku masih berada di Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat nih. Kali ini aku mau memanfaatkan hasil alam untuk diolah menjadi panganan sing spesial. Ya kak, Sini nih, ada apa? bantuin saya. Ayo kak. Ada apa kak? Saya lagi ngidam nih, Dul. Pengen makan umbut rotan. Umbut rotan? Iya. Di mana nggak ada? Di situ. Ya nggak ada yang lain apa? Ayo dong, Dul. Pengen banget nih. Ya kak. Makasih, Dul. Ya. Umbut rotan atau tunas muda rotan ternyata iso diolah menjadi masakan yang jos. Salah satu nih kuliner khas Lombok iki. Dul, semangat ya. Waduh, tidak mudah iki lur mengambil umbut rotannya karena aku harus melewati tebing yang cukup curam. Sesekali aku juga terpleset iki, tapi aku tetap kudu semangat supaya bisa segera sampai ke ladang rotan. Nah, iki lur, batang mudanya. Aku membuat umbut rotan iki menjadi kue tradisional Lombok yang disebut kue kecrit. Gak cuma di Lombok, ternyata umbut rotan ini menjadi salah satu bahan masakan favorit khas Kalimantan. Awal mulanya, suku Dayak lah yang memperkenalkan kuliner ini terlebih dahulu. Biasanya, umbut rotan diolah menjadi beragam kuliner seperti pakat, gulai, maupun juhuli singkah. Tidak hanya menjadi bahan masakan lur, bahkan masyarakat Dayak memanfaatkan umbut rotan sebagai obat hipertensi lur. Kali ini aku akan mengolah batang rotan muda menjadi tepung. Iris tipis-tipis terlebih dulu lur.
Kak, ini umbut rotannya Kak udah dipotong-potong. Langsung disangrai aja, Dul. Oh, ya Kak. Umbut rotan yang sudah dipotong dan dicuci bersih iki kemudian disangrai hingga warnanya berubah kecoklatan dan teksturnya menjadi kering. Selanjutnya, barulah rotan yang sudah disangrai iki ditumbuk hingga halus menjadi tepung. Ojo lali, habis ditumbuk langsung diayak ya lur, supaya tepung umbut rotannya semakin halus. Oh iya lur, agar tampilannya tambah menarik, kita gunakan juga pewarna alami yo. Bahannya dari buah naga merah tuh. Buat pewarna dari buah naga iki, caranya tinggal dikorek buah naganya, lalu diperas dengan serbet kain. Lur, untuk membuat kue kecirit iki, bahan yang dibutuhkan ada tepung ketan, gulai, air, dan juga pastinya si bintang utamanya tepung rotan. Kak, ini umbut rotannya udah jadi tepung. Iya, makasih, Dul. Oke lur, sekarang kita buat adonan kuenya yo. Campurkan tepung ketan, gulai, tepung rotan, dan air. Aduk hingga adonan menjadi kalis. Kalau sudah, adonan dibagi menjadi dua bagian. Bagian adonan dibiarkan original, sebagian lagi menggunakan pewarna alami buah naga ya lur. Uleni adonan hingga tercampur merata dan adonan berubah warna menjadi kemerahan. Nah lur, adonan pun siap dibentuk dan diisi gula merah deh. Kue tradisional khas Lombok iki dinamakan kecrit karena pas digigit timbul sensasi gula merah yang keluar dari dalam kue. Sebenarnya kecrit iki mirip dengan panganan khas Jawa yaitu klepon. Kalau klepon berbentuk bulat sempurna, kalau kecrit agak mengerucut di sisi ke atasnya. Nah, sekarang tinggal dikukus deh. Gak butuh waktu lama, hanya sekitar 10-15 menit. Jika umbut rotannya udah jadi Kak, aku buatin kecirit. Yeay, jadi juga. Aku coba satu ya. Ya. Kecrit khas Lombok iki pun siap dihidangkan. Teksturnya kenyal, berpadu dengan rasa manis pada isiannya, membuat sensasi makanan yang aduhai nikmatnya lur. Rotan ternyata tumbuhnya kan di tebing-tebing ya dia. Iya. Tadi Dul, makasih banyak ya. Iya sih. Untung orang ngidam, kalau orang ngidam mahal juga carinya. Pengen banget, sekarang udah kecapean. Pokoknya jos tenan iki. Gimana? Mudah toh lur membuatnya? Lur, aku lagi di Pulau Lombok, bagian tengah. Tepatnya di Dusun Petikus, Kecamatan Batu Kuang Utara, Nusa Tenggara Barat. Aduh, makanya hati-hati dong nih. Banyak air kena muka. Iya. Udah, saya panjat dulu ya. Ya. Di sini ada buah yang sudah mulai langka lulur. Hati-hati, Dul. Ika. Penasaran ndak? Buah apa yuk? Hati-hati kena kepala. Oh ya maaf Kak, nggak lihat. Nama buahnya lobe-lobe lur, atau biasa kita kenal dengan sebutan lobi-lobi. Lur, biasanya lobi-lobi diolah menjadi rujak tuh karena memiliki cita rasa asam yang menyegarkan. Namun di Lombok, lobi-lobi atau masyarakat di sini menyebutnya lobe-lobe
justru dimasak menjadi sayur khas Lombok, Lur. Namanya kelak lebui. Matang enak nih. Asem. Cara makannya yang salah. Gimana? Yang benar diginin dulu, Ya. baru dimakan. Oh ya, beda ya. Manis kan? Iya. Yuk pulang. Yuk. Kelak lebui adalah sayur yang terdiri dari kedelai dengan kuah yang rasanya asam. Cocok sekali jika dipadukan dengan lobi-lobi yang asam rasanya. Kita cuci terlebih dulu yo, habis itu baru dipotong-potong. Untuk membuat sayur kelak lebui ini, bahan yang digunakan ada cabai, bawang putih, bawang merah, lengkuas, dan garam. Ada yang unik yo dari sayur khas Lombok iki, yaitu menggunakan daun bawang merah pada campuran bumbunya. Oh iyo, masyarakat setempat gemar memasak menggunakan bawang merah karena akan menambah cita rasa gurih pada masakan. Bumbu yang sudah halus selanjutnya ditumis menggunakan sedikit minyak panas. Tumis bumbu sampai tercium aroma harum, lalu angkat. Ojo lali, rebus juga kedelai hitamnya yo Lur. Lur, kelak lebui iki dalam bahasa Sasak memiliki arti sayur kacang kedelai hitam. Nah, kalau kedelainya sudah empuk, sekarang masukkan bumbu tumisannya tadi sambil diaduk-aduk yo. Habis itu baru deh lobe-lobe yang masuk ke dalam pancinya Lur. Karena lobe-lobe memiliki tekstur yang tidak terlalu keras, jadi dimasukkan belakangan yo agar tidak terlalu empuk kalau terlalu lama dimasak. Agar cita rasa masakannya tambah nikmat, aku juga menggunakan ikan teri pada masakan ini. Kita buat temen makan sayurnya dulu. Makan pakai nasi udah biasa. Sekarang kita makannya pakai talas nih. Talasnya sudah direbus terlebih dulu iki. Sekarang kita haluskan agar lebih mudah dikonsumsi. Talas selain memiliki rasa yang enak, pastinya juga sehat yo, karena bebas kolesterol. Nah, sayur khas Lombok kelak lebui-lobi-lobi, apik ya Lur tampilane. Karena kelak lebui iki ada tambahan lobi-lobinya. Kebayang rasa seger buah lobi-lobinya. Ayo, sayur lobi-lobinya udah jadi nih. Wow, sekali lihat rasanya berwarna banget loh iki. Ada rasa asam, pedas, gurih, dan juga sedikit rasa manis. Aku lagi bantuin warga desa Wiragati memanen padi, Lur. Dul, tolong dijemur dulu dong. Oh, ini ya, Bu. padinya, Ya. biar kering. Biar bagus.
Kalau sudah terkumpul banyak, padi bisa langsung dijemur di atas terpal. Ratakan padi pada terpal agar semua bisa terkena panas matahari. Duh, ini minum dulu. Pak, Ibu. Istirahat dulu, Pak. Bu. Ya. Bu, ayo, Bu. Ayo, Ya. Nih Bu, Pak, beli tos ayaman. Tahu aja Teh Dea, kalau aku lagi capek, jadi langsung semangat kalau dibawain teh. Wah, makan siangnya tekso alias lotek sukun khas Majalengka. Pas banget iki untuk mengisi energi yang terkuras. Dul, Ya teh. nanti pare ketan keringnya dibawa ke gilingan ya. Nanti mau dibuat apa ketan? Oh, ya teh. Ya tak. Sekarang aja. Ya. Ya. Siap Teh. Langsung tak bereskan padinya supaya lebih cepat dibawa ke tempat gilingan. Ada 2 tahapan dalam penggilingan padi. Pertama, pengupasan kulit gabah menjadi beras pecah kulit. Kemudian, penyosolan beras pecah kulit. Oke, sudah beres semua iki. Langsung aku bawa aja beras gilingnya. Bu, ketannya nih Bu, udah digiling Bu? Dicuci aja langsung di sana. Oh, langsung dicuci? Ya. Oh, iya Bu. Sebelum dimasak, beras ketan harus dicuci. Aduk dan sikat beras agar semua kotoran bisa terlepas. Masak Bu. Masak lu. Angkat aja Bu, biar gantian ya. Selanjutnya, beras ketan dimasak. Gak butuh waktu lama kok. Cukup setengah jam aja, nasi ketan sudah jadi yo. Bu, ada yang bisa saya bantu Bu? Iya nih Dul, capek Ibu. Bantuin. Oh, ya Bu. Tenang aja Bu, aku masih strong. Jadi serahkan urusan tumbuk menumbuk sama si Gundul. Teh Dea dan Teh Indri mau membuat jalakote isi opak lur. Bumbunya bawang putih, bawang merah, garam, dan cabai. Semuanya diulek sampai halus. Kalau isi jalakote nggak cuma opak yo, ada tambahan potongan wortel dan cabai. Nadia, Ya. ini ketannya udah dikukus, sudah ditumbuk sekalian. Oh ya udah, makasih. Taruh aja ya. Oh, ya teh. Untuk bahan adonan jalakote, Teh Dea memakai tepung tapioka, tepung terigu, garam, dan air secukupnya. Semua bahan-bahan dicampur dan diaduk sampai jadi adonan kalis. Biar afdol,
Ngaduknya pakai tangan yo, tapi pastikan tangannya sudah dicuci sampai bersih. Biar lebih cantik, adonan boleh ditambahkan pewarna makanan sesuai selera wae, Lur. Udah selesai belum, Neng? Belum Bu, ini dikit lagi. Oh, Neng Indri nih sekalian ya. Oh iya Bu. Buat ditumis ya. Iya. Neng Dea, Bu, saya mau numisin Indu dulu ya. Oh iya. Adonan jalakote digiling sampai halus. Begitu juga dengan ketannya yo. Ibu mau bakar dulu ya, Neng. Bahan opak yang sudah cukup kering bisa langsung dibakar. Membuat opak ketan bakar iki kelihatannya mudah, tapi nggak boleh asal-asalan yo. Oh iya, semua bumbu dan bahan isi jalakote langsung ditumis wae. Mulai dari bumbu halusnya dulu. Setelah keluar aroma wanginya, baru masukkan wortel dan cabai. Setelah mulai matang, tambahkan tahu dan potongan bahan opak. Sekarang tinggal diaduk sampai semuanya matang. Bahan isinya sudah jadi, tinggal siapkan remasan opak bakarnya. Udah selesai, Neng? Udah, Bu. Oh, tambahin opak ya buat isi dalamannya. Oh Buat iya. diremes-remes. Iya, saya tambahin ya, Bu ya. Ya. Adonan yang sudah digiling langsung dibentuk dan diisi tumisan. Kalau ada cetakan gini, jadi lebih mudah membentuknya. Aku nggak sabar pengen nyobain, tapi kudu sabar. Jalakote harus digoreng dulu, tapi nggak lama kok. Soalnya kan isinya sudah mateng. Jadi cuma untuk mematangkan luarnya aja. Jangan sampai gosong juga, nanti malah nggak enak rasanya. Jalakote isi opaknya menggoda banget yo. Ditambah aroma gurihnya setelah digoreng. Waduh, jadi makin keroncongan aja iki. Kuy, langsung sikat aja. Dul, cobain nih jalakote isi opak ketan. Cobain deh. Pasti enak nih. Iya. Ayo, Bu. Ibu Ini, Bu. cobain Ayo, ya. coba. Cobain ya. Ayo, Kak. Yuk, cobain ya. Gak usah malu-malu, Lur. Nanti keduluan aku menghabiskan semuanya loh. Tumisan opaknya mantep wah gurihnya. Apalagi ada sensasi kriuk opak bakar kremesnya. Pokoknya rasa cemilan khas Majalengka iki gak ada duanya. Nangke nih, Mbak. Dul, nengen di kue. Dul. Yo!
Kene, Mbak. Dol, ana ulo, Dol. Tolongi aku, Dol. Apa, Mbak? Ana ulo iki lho, Dol. Cepet, Dol. Ana ulo, Dol. Tolong. Ana ulo, Dol. Tolongi aku, Dol. Apa, Mbak? Ana ulo iki lho. Ular piton bukan ular berbisa, tapi belitanya mampu meremukkan tulang. Walaupun tidak berbisa, aku harus tetap waspada. Gigitan ular piton susah dilepaskan karena rahangnya yang kuat. Aku menggunakan ranting untuk mengalihkan perhatian ular piton. Ranting juga memudahkan menangkap bagian belakang kepalanya. Wah, iki pas kemarau, mesti dia metu golek banyu. Walah, pantesan. Lho jenengan ngapa ta, Mbak, golek aku? Iki lho, aku ki butuh gadung. Lho gadung lagi tak duduk kok. Lah arep digo apa to? Karena nggo gawe kue-kue basah kan lho. Engko tak tak terke weh. Wes teko tinggal, tak ngecul kulos ki. Wes, wes. Temen ya, Bos. Enaknya tinggal di dekat hutan, bisa memanfaatkan beragam sumber daya alam yang ada. Kebetulan, Mbak Ade memintaku untuk mencari gadung sebagai bahan kue. Nah, aku tinggal mencarinya ke hutan. Tanaman gadung memang tumbuh subur di daerah tropis seperti negara kita. Aku ingat, gadung termasuk umbi yang bisa berbahaya dikonsumsi kalau pengolahannya tidak tepat. Gadung mengandung racun yang bisa menyebabkan pusing, mual, muntah, diare dan sesak napas, bahkan kematian. Biasanya, para petani memanfaatkan gadung untuk insektisida alami. Semakin tua umbi gadung, semakin tinggi kandungan dioskorin dan asam sianidanya. Nah, untuk menghilangkan racunnya, aku menggunakan abu. Setelah diperam semalaman dengan abu, gadung dibelas air bersih. Kalau sudah, dikeringkan. Penjemuran biasanya hanya memakan waktu sehari, tergantung dari teriknya matahari. Gadung akan dijadikan pengganti tepung terigu. Jadi, tidak bisa langsung memakan gadung utuh. Aku harus menjadikan gadung menjadi tepung. Mudah saja kok caranya. Tinggal menumbuk sampai halus, lalu diayak atau disaring. Ternyata Mbak Adel dan Mbak Tika akan mengolah gadung menjadi kue Putri Ayu. Sepertinya menarik. Biasanya aku hanya makan gadung yang dijadikan keripik saja. Mbak Adel, ini tepung gadungnya, Mbak. Oh iya, suwun ya, Ndul. Oh, ya, Mbak. Tepung gadung akan dicampur telur, gula, santan, dan pengembang. Mbak Tika menambahkan perasan daun suji untuk pewarnanya,
supaya lebih menarik. Ini dia adonan yang siap dicetak. Cetakan sudah dioles minyak kelapa supaya mudah mengeluarkan saat matang. Setelah itu baru adonan putri ayu. Adonan dikukus selama kurang lebih 30 menit.